Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, ila akhiril hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala dan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayah. Pada kesempatan subuh kali ini kita digerakkan dan dikumpulkan oleh Allah pada satu tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dan mudah-mudahan kebaikan yang diberikan bisa memberikan kebaikan buat kita, baik dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan kita di akhirat. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh kali ini kita akan membaca satu hadis min ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Hadis disampaikan dari sahabat Nabi Jundub bin Junadah. Sahabat Nabi Jundub bin Junadah ini salah seorang sahabat yang begitu mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang secara khusus berbicara tentang sahabat Jundub bin Junadah. Beliau berasal dari satu qabilah yang qabilahnya ini terkenal sebagai qabilah yang senang merampok. Jadi orang-orang Mekah yang ingin berdagang ke Syam misalnya, itu daerah yang akan dilewati oleh rombongan kafilah orang-orang Mekah pada saat itu pasti biasanya akan lewat di tempat qabilahnya Jundub bin Junadah. Nah, tapi menariknya adalah bahwa bahkan sebelum beliau masuk Islam, beliau itu selalu mencari dengan kebenaran. Bahkan cara merampoknya, jadi kalau orang ngerampok itu satu orang, dua orang, ini enggak. Yang jadi kerjaan ngerampok itu hampir satu kampung, hampir satu kabilah. Tapi bedanya Jundub bin Junadah pada saat beliau belum masuk Islam itu ciri-ciri kebaikan itu sudah ditampakkan. Jadi kalau beliau ngerampok itu bukan diambil buat beliau, tapi dibagikan ke fakir miskin. Nah, sampai di telinga beliau ada orang yang membawakan kabar tentang hidayah, keimanan dan keislaman itu di kota Mekah. Beliau pada saat itu masih belum percaya, jadi kata beliau, coba tolong berita yang sampai ke kampung kita, ke telinga kita ini, cari dan cek kebenarannya. Maka dikirim oleh Jundub bin Junadah, saudaranya, pergi dan memeriksa. Maka pergi saudaranya mencari kabar di kota Mekah, karena saat itu Islam masih di awal dan dakwah juga masih
belum terang-terangan, maka dicari kebenaran tentang berita itu. Balik saudara, begitu balik ditanya sama Jundub bin Junadah, apa yang kau dengar dari orang yang mengaku sebagai seorang nabi dan rasul ini? Maka jawaban dari saudaranya yang datang mencari kabar kebenarannya itu, tidak adalah yang saya dengar dari orang yang mengaku menjadi nabi ini, kecuali yang disampaikan adalah kebaikan. Bahasanya ini kan masih diplomatis. Jadi kata Jundub bin Junadah, kalau jawaban seperti ini masih belum memuaskan. Harus saya sendiri yang mencari cek kebenarannya itu seperti apa. Maka berangkat Jundub bin Junadah ke kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, ini menarik orangnya. Menariknya itu kenapa? Beliau tidak langsung tanya, mana orang yang aku jadi nabi itu? Jadi begitu datang ke kota Mekah, duduk dulu di sekitaran Ka'bah, santai, sambil merhatikan nih apa yang dilakukan orang, apa yang akan dikatakan orang kepada Jundub bin Junadah. Seharian beliau di situ, belum ketemu sama jawabannya. Dan pada saat sore-sorenya, ada salah seorang sahabat yang lewat di Jundub bin Junadah. Karena tahu Jundub bin Junadah ini bukan dari kampung itu, maka diajak ke rumah. Siapa sahabat yang lewat ini? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata sahabat, Ali karramallahu wajhah, sepertinya Anda bukan dari tempat ini. Ada tempat bermalam? Nggak ada. Kalau nggak ada, tidur aja di rumah saya. Nggak ditanya siapa, nggak ditanya tujuannya itu apa. Jadi malam itu dipersilahkan datang ke rumah, nginap di sana. Ini berat. Jadi tulus memberikan kebaikan, bahkan bertanya, ngapain Anda ke sini? Itu nggak ditanya. Malam itu khusus buat dijamu aja. Dan pada akhirnya malam itu tidur di tempat sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Besok pamit keluar dari rumah, nongkrong lagi di sekitaran Ka'bah. Ketemu lagi sama sahabat Ali karramallahu wajhah. Maka kata sahabat Ali, di hari yang kedua baru ditanya, apa yang menyebabkan Anda datang ke kota ini? Ya, agar kebenaran yang didapatkan itu sifatnya objektif. Karena kalau misalnya ditanya sama sahabat Ali, apa kau kenal dengan orang ini? Mungkin kalau kita yang ditanya akan, oh baik. Tapi agar yang disampaikan itu kebenaran, hidayah itu benar-benar asli datangnya, objektif dia. Maka kata sahabat Sayyidina Ali, Anda mau apa datang ke sini? Saya datang ke sini karena mendengar kabar ada orang yang aku jadi nabi menyampaikan tentang risalah keimanan. Kata sahabat Ali, kebetulan saya juga ingin datang ke tempat orang ini. Maka dengarkan nanti apa yang disampaikan. Kalau menurut Anda yang disampaikan suatu kebenaran, ikuti. Kalau enggak dan kebetulan ingin minta tolong, panggil saya. Itu. Maka menghadap sahabat Jundub bin Junadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan tentang risalah keimanan dan keislaman. Karena pada dasarnya tempatnya orangnya itu memang sudah siap menerima tentang kebenaran dan keislaman. Begitu disampaikan langsung masuk Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Jundub bin Junadah, saat ini juga pulang ke rumah. Jangan sampaikan dulu keislamanmu secara terang-terang. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dilakukan oleh sahabat Jundub bin Junadah pada saat itu, enggak ya Rasulullah. Nah, nanti yang akan kita lihat dalam biografi beliau. Salah seorang sahabat yang diberikan keteguhan prinsip. Teguh orangnya. Bahkan nanti pada saat Islam mendapatkan kemenangan dan kegemilangan, beliau tetap teguh dengan prinsipnya. Makanya kata Nabi, sahabat ini hadisnya ada. Jadi yang tidak cocok jadi pemimpin itu sahabat Jundub bin Junadah. Bahkan kata Nabi, la yatawalayanna ala tsnaini. Bahkan kalau seandainya di muka bumi ini cuma tersisa 2 orang, engkau wahai Jundub bin Junadah jangan jadi pemimpin. Sampai segitu. Nah, kenapa? Jadi prinsipnya itu keras, punya keteguhan pendirian yang luar biasa. Enggak ya Rasulullah, saya harus sampaikan keislaman ini agar orang tahu yang benar itu seperti apa. Keluar dari situ langsung teriak di hadapan orang kafir Quraisy, kufar Quraisy yang saat itu. Yang saat itu dakwah masih diam-diam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukulin sama orang, kejar orang itu. Maka dipukuli sampai hampir mati. Saat itu yang menolong adalah sahabat Al-Abbas
Jadi ada yang datang, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, itu langsung ditahan, jangan dipukul orang. Besok di hari kedua teriak lagi. Jadi begitu dikatakan jangan dipukul orang ini karena hampir mati. Apa kata sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Anda tahu orang ini berasal dari mana kabilahnya? Ini kabilahnya berasal dari kabilah Al-Ghifari. Maka pada akhirnya beliau dikenal dengan sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Balik disampaikan dengan Islaman. Maka ketika balik itu ada hadis Nabi SAW terkait khusus tentang beliau. Kata Nabi SAW, sahabat Jundub bin Junadah, Abu Dar Al-Ghifari, ini sahabat yang akan berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian. Konteks yang dipahami dari perkataan Nabi ini, ada yang diartikan literally Pak, harfiah, meninggalnya memang sendirian, tapi apa maksudnya hidup sendirian? Beliau itu sahabat yang punya prinsip. Begitu disampaikan tentang keimanan dan keislaman, sampai kata para ulama, sahabat Jundub bin Junadah ini orang yang badannya di dunia tapi jiwanya itu sudah di akhirat. Kalau ada sahabat-sahabat atau orang-orang yang ngumpul di sekitaran beliau berbicara tentang masalah harta dunia, nggak senang dia. Gimana nanti rumah yang, gimana nanti kendaraan, gimana nanti dunia ini. Itu sahabat. Jadi terkenal sebagai sahabat yang hidup dalam kesederhanaan, yang pada saat wafatnya kain kafan aja nangis istrinya itu karena nggak cukup. Maka pada saat keislaman mendapatkan kemenangan dan kegemilangan, cobaannya itu luar biasa. Kepemimpinan dan kemudian dengan harta, banyak kekayaan yang diberikan. Dan pada saat itu perkembangan ekonomi itu yang paling maju itu di mana? Di kota Syam. Artinya kalau mau cari duit, kalau mau cari ekonomi yang banyak, pindah ke kota Syam. Maka pada saat kekhalifah yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan, beliau ngelihat, kenapa nih sahabat-sahabat banyak yang seperti saya, nggak setuju. Pindah ke kota Syam, melihat perkembangan ekonomi yang luar biasa. Apa kata beliau? Wahai sahabat Utsman bin Affan, saya minta izin, saya tidak cocok hidup seperti ini. Ya tadi, makanya kata Nabi SAW, ini yang namanya Jundub bin Junadah, Abu Dar Al-Ghifari, satu, tidak cocok sebagai seorang pemimpin. Apa kata beliau? Yang pertama, urusannya itu selalu kalau bicara masalah dunia, tawakalnya itu kuat luar biasa. Bahkan kata beliau, kalau hari ini kita diberikan harta, habiskan hari ini, besok rezeki Allah yang atur. Hadis kedua kata Nabi tentang beliau, jangan berikan harta anak yatim kepada sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Bukan karena beliau tidak soleh, bukan karena beliau tidak amanah, tapi karena saking solehnya, karena begitu amanahnya, begitu yakinnya, enggak, kalau bisa hari ini habis, selesaikan. Jadi hidup dengan prinsip kesederhanaan. Bahkan sahabat yang lain diberikan dengan kekayaan yang luar biasa, beliau tetap bertahan. Enggak cocok, pindah. Saya enggak cocok, kata beliau, hidup dalam seperti ini. Cari kampung, beliau ada kampung sendiri dan tinggal pindah ke kampung itu. Sampai di kampung itu hidup sendirian, berdua sama istrinya para jamaah. Pada saat beliau mau meninggal, benar lagi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, sahabat akan meninggal dalam keadaan sendirian. Abu Dar Al-Ghifari pada saat mau meninggal, istrinya itu nangisnya itu kenapa para jamaah? Kata suaminya, kenapa harus nangis? Saya nangis ini bukan apa-apa, kalau Anda meninggal, kain kafannya mana? Bahkan duit, uang buat beli kain kafan itu nggak ada. Maka kalau hari ini ada orang yang teruji dalam kehidupannya tentang hartanya, mungkin di PHK, mungkin dikurangi, tapi kita masih punya dengan sesuatu. Mungkin ada tempat yang ditinggali, tapi saya masih kontrak, ada tempat tinggal, masih ada yang bisa buat dimakan, alhamdulillah, masih ada pakaian yang dipakai. Sahabat Abu Dar Al-Ghifari, sahabat besar para jamaah, yang pada saat mau meninggalnya, kain kafannya aja itu nggak cukup. Nggak kebayang kita orang seperti ini sekarang.
Dan kata Nabi SAW, beliau akan dibangkitkan sendirian. Pada saat meninggal, benar meninggalnya sendirian. Maka lewat rombongan sahabat, pada saat itu langsung menangis. Paham, benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Belajar dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah tentang kekayaan hati, kekuatan keyakinan tentang apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita punya hari ini, syukuri itu semua. Apa yang kita punya hari ini, kuatkan sebagai bentuk tambahan kekuatan keyakinan kita terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, dari apa yang disampaikan, diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hadisnya ini adalah hadis qudsi. Ada yang mengatakan hadisnya disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi berarti adalah lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Quran lafadznya, maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh ada perubahan di sana. Tapi yang namanya hadis qudsi, maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara hukum juga berbeda. Kalau yang namanya hadis qudsi dipegang, kalau nggak berwudu, adabnya ya bagusnya berwudu. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah mewajibkan kepada dirinya untuk tidak berbuat zalim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lawan daripada zalim itu adalah adil. 1 tambah 1 itu kalau adil, 1 tambah 1 itu kalau adil itu 2. Seharusnya kalau seseorang itu berbuat dengan kebaikan, 1 kebaikan itu dibalas dengan 1 kebaikan. Tapi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yujza illa mithlaha, dan kalau seseorang melakukan dengan kezaliman, ini bentuk adilnya Allah. 1 kesalahan yang dilakukan, 1 kezaliman yang dilakukan oleh seorang makhluk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1 apa yang dia lakukan. 1 ya dibalas 1. Tapi kalau seseorang berbuat dengan kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, kalau orang itu melakukan dengan kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Seharusnya para jamaah, kalau bicara adil, 1 kejahatan balasnya kejahatannya, diazabnya ya 1 kali. Dan 1 kebaikan yang kita lakukan, Anda sholat ya balasnya 1 kali aja. Cocok nggak kira-kira kita sholat sunnah qabliyah sebelum subuh, balasannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya kebaikan yang kita lakukan, balasan yang diberikan oleh Allah itu bukan sekedar dengan adilnya Allah, tapi juga dengan rahmatnya Allah. Maka hari ini kalau bicara adil para jamaah, mulut yang melakukan kejahatan seharusnya mulut yang dihukum, tidak bisa ngomong lah. Telinga yang melakukan, mendengar dengan kejahatan, mendengarkan dengan ghibah, mendengarkan dengan caci maki, misal diperuntukkan telinga terhadap kejahatan-kejahatan, kalau seharusnya secara adil dihukum langsung. Tapi karena adil dan rahmatnya Allah, kita masih diberikan tempo oleh Allah, masih dibiarkan oleh Allah, kesempatan yang diberikan, waktu yang diberikan agar kita bisa bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni haramtu dzulma, Allah mengharamkan, mewajibkan dirinya untuk tidak berbuat zalim kepada hambanya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku haramkan kezaliman itu di antara kalian, fala tadzalamu, maka janganlah saling berbuat zalim. Yang pertama, apa itu zalim? Wah, zalim
Dolim ini artinya secara bahasa adalah, jadi kalau diartikan secara bahasa, mungkin sering kita itu berbuat kedoliman di dalam kehidupan. Dolim secara bahasa wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, ini songko Pak, kopiah ini letaknya di kepala, lagi canda-candaan, goyon-goyon gitu, duduk, kakinya diangkat, terus songkonya ini ditaruh di mana? Di lutut. Wad'u syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu secara bahasa zalim. Itu contohnya. Tapi secara pengertian definisinya adalah, yang dimaksud dengan zalim adalah at-tasarruf bimilkil ghairi atau fi milkil ghairi bi ghairi haq, mempergunakan sesuatu yang bukan miliknya, mempergunakan sesuatu yang bukan miliknya dengan tanpa cara yang benar. Para ulama kemudian membagi, ini harus kita pahami agar fala tadzalam, Allah mengharamkan kedoliman pada dirinya, maka kita diharamkan berbuat dolim di antara kita. Para ulama kemudian membagi, yang pertama, fala tadzalamu ad-dzulma fin nafsi, satu, mendolimi diri sendiri hukumnya haram. Yang kedua, mendolimi orang lain pada dirinya haram. Yang ketiga, mendolimi kehormatan orang lain haram. Yang keempat, mendolimi harta orang lain hukumnya haram. Empat ini bentuk kesalahannya bagaimana dan bagaimana cara tobatnya disyarahkan dalam hadis ini. Yang pertama, satu, haram hukumnya mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri bisa dipahami, satu, fisiklinya, artinya ada orang yang menyakiti dirinya sendiri. Ada orang yang kalau marah-marah emosi Pak, orang kalau sudah emosi itu kan amarah, makanya bahasa amarah itu dari bahasa Arab Pak. Dalam juz 13 disebutkan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu, awal juz 13. Amarah, orang kalau amarah itu, amarah pasti akan disuruh kepada kejahatan. Begitu marah Pak, dinding dipukul, kaca dipecahkan, lagi emosi, adrenalinnya tuh lagi naik. Begitu sadar, lihat tangannya retak, hancur, lukanya di mana-mana. Ini mendolimi diri sendiri. Orang yang minum minuman keras, narkoba segala macam, siapa yang dia dolimi? Dirinya sendiri. Maka haram buat kita menyakiti diri kita sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Yang kedua dipahami, orang mendolimi diri sendiri ketika dia melakukan kemaksiatan. Tidak sholat. Orang nggak sholat itu yang dirugikan tuh bukan orang lain. Orang yang diwajibkan buat memakai dengan menutup auratnya, ketika dia tidak menutup auratnya, yang sedang dia dolimi bukan orang lain, tapi siapa? Dirinya sendiri. Jadi ketika kewajiban diwajibkan oleh Allah buat kita, tidak kita laksanakan, kita bukan sedang menyakiti orang lain, bukan sedang mendolimi, tapi mendolimi diri kita sendiri. Maka wajar kalau ada orang sekitar kita yang kemudian mengatakan, tolong sholat. Kenapa? Yang harus Anda tolong itu, ketika ada sahabat-sahabat yang mengatakan, ayo dong sholat. Kenapa? Kasihan diri Anda. Karena orang lain kasihan Pak, melihat kita mendolimi dengan diri kita sendiri. Nah, termasuk daripada ini, haram hukumnya menyakiti diri sendiri, maka tidak boleh hukumnya ketika seseorang menyakiti dirinya dalam masa hidupnya, dan juga tidak boleh disakiti dirinya pada saat ketika dia sudah meninggal. Maksudnya ini masuk bagian yang kedua, mendolimi orang lain tapi pada urusan an-nafs. Apa itu an-nafs? Darahnya, fisiknya. Para jamaah yang dirahmati Allah, takutnya Nabi dalam urusan mendolimi orang lain, kalau sudah terkait masalah badan, masalah fisik, kita itu terkadang kala mukul orang, mendolimi orang. Jadi badan kita besar, ketemu orang, emosi di jalan, turun, langsung ditampar, dipukul orang. Orang kalau diam, Mbak, orang kalau diam, kita harus takut.
kita pukul orang itu, terjengkang ke belakang, jatuh, berdarah dia, diam dia, harus takut kita. Kenapa saya bilang harus takut? Karena orang yang dolim dalam diamnya, dia sedang menyerahkan semua permasalahannya kepada Allah. Kalau orang sudah ngadu sama Allah, seluruh dunia ini melindungi kita, gak ada tempat kita buat berlindung daripada kemarahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memukul dengan orang lain, mendolimi orang, takutnya Nabi sampai di akhir hayatnya Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya, siapa saja yang pernah terdolimi, kata Nabi, atau kama qala Nabi SAW, silahkan, yang mau balas silahkan. Ada sahabat yang angkat tangan. Mungkin kalau kita enggak, ini basa-basi aja, kayaknya nggak mungkin juga. Tapi ketika ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, Anda pernah memukul saya tapi nggak sengaja. Artinya kedoliman yang kita lakukan kepada orang lain dengan secara fisik, Pak, sengaja dan tidak sengaja, ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, yang naudzubillah adalah ketika seseorang melakukan kedoliman terhadap orang lain dan dia lupa pernah melakukan kedoliman itu, dan kedoliman itu mahfud indallah, catatannya tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak sadar, Pak, kalau kita pernah melakukan dengan itu. Makanya begitu takutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian mengatakan, tapi ya Rasulullah, dulu Anda nggak pakai baju, lepas bajunya. Sampai segitu, Pak, agar urusan di dunia beres, jangan dibawa-bawa ke akhirat. Makanya salah satu kebiasaan, saya ketemu satu kampung, Mbak. Jadi kampung itu kalau ketemu sama orang, saya perhatikan kata-katanya di akhir pertemuan. Jadi kalau sudah mau pulang ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tolong doakan saya, 2. Yang ketiga, minta halal, minta ridho kalau dalam kehidupan saya ada pernah melakukan kesalahan sama, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sering, Mbak, begitu. Jadi kalau lewat di kampung itu udah biasa kalau ngomong, mohon maaf, minta halal, minta ridho kalau kita ada salah kata dan salah perilaku. Udah enak, Pak. Jadi yang sengaja atau nggak sengaja, Masya Allah. Dan mendolimi orang lain secara fisik itu sudah diatur. Maka bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya 1, minta maaf, minta halal, minta ridho sama orang yang pernah kita dolimi. Kalau kemudian dia ingin balas, silahkan kalau dia mau balas. Makanya diatur dalam hukum pidana Islam itu, kalau orang melakukan kedoliman orang lain, melakukan kedoliman terhadap orang lain, bahkan sampai meninggal orang itu ada aturan. Dan dalam hukum positif kita kan juga diatur. Bapak kalau tanya, apakah ada maksiat yang dibalas oleh Allah? Yang dibalas oleh Allah di dunia sudah ada balasannya, dan di akhirat orang itu berpotensi kalau tidak bertobat masuk dalam api neraka, kekal di dalamnya. Ada ayatnya, Pak, ada di 5 dikatakan, kalau sudah mendolimi orang lain terkait fisik sampai orang itu meninggal, kalau tidak bertobat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Ini ayat, Pak. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, kita kalau sekedar di jalan, Pak, disalib mobil kita, disalib kendaraan kita, banyak-banyak sabar, emosi sedikit, dipukul orang, meninggal orang akhirnya. Insyaallah, Pak. Kalau kemudian dilakukan dengan secara sengaja, diatur rencananya dengan luar biasa, fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Ini ayat, Pak. Balasannya neraka. Neraka itu ada tingkatan. Yang paling tinggi jahannam. Orang yang melakukan itu masuk neraka jahannam. Ayatnya khalidan fiha, kekal di dalam. Wa ghadiballahu alaihi, dan kalau di dunia dimurkai oleh Allah dan dilaknat selama dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahkan dalam fikih itu begini, Pak. Dalam fikih itu, saking haramnya kita mendolimi orang lain secara fisik ini disebutkan dalam syarah hadis yang saya baca ini, bagaimana kita diharamkan mendolimi orang lain ketika hidup, begitupun haram hukumnya mendolimi dia pada saat dia meninggal. Jadi kalau saat dia masih hidup kita jaga kehormatannya,
Maka ketika dia sudah meninggal, cara kita mandikan kan itu kan disuruh juga Pak. Hormati orang yang masih hidup sebagaimana kalau dia sudah meninggal juga dihormati. Di sini disebutkan Pak, wa nassal Hanabilah, dan para ulama Hanabilah kemudian menjelaskan haram hukumnya. Bahkan madhab apapun haram hukumnya menzalimi, dicabut matanya, didolimi. Dia sudah meninggal juga. Kenapa Pak? Kalau Bapak baca dalam peradaban Islam, ketika peralihan dari dinasti yang satu pada dinasti yang kedua, itu kan dinasti yang pertama ini mimpin sekitar hampir 1 abad atau lebih. Silakan baca Pak dalam peradaban Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Itu pada dinasti yang kedua, begitu marahnya dengan orang yang pertama itu, dinasti yang pertama, kuburnya itu dibongkar, mayatnya itu diangkat, diapain Pak? Dipukul, dikasih contoh buat yang lain. Ini ngapain? Orang sudah meninggal, biarkan urusannya kepada Allah. Apa hukumnya? Haram Pak melakukan dengan yang seperti itu. Yang kedua, haram hukumnya menzalimi pada diri orang lain. Yang pertama tadi menzalimi diri sendiri, yang kedua menzalimi orang. Yang ketiga, haram hukumnya menzalimi dengan harta orang lain, mengambil dengan harta orang lain. Makanya dikatakan hal yang paling halal sekalipun, bahkan ketika terkait tentang hak orang lain, kalau belum kita bereskan, itu bisa menjadi penghalang seseorang masuk surga. Akan menjadi penghalang seorang masuk surga. Apa itu? Hutang Pak. Hutang. Bahkan ketika dia meninggalnya sebagai mujahid, syahid di jalan Allah, maka pertanyaannya adalah punya hutang apa enggak? Padahal berhutang itu halal. Baca nanti Pak sirah Nabi SAW pada saat beliau mau meninggal. Kalau yang sering kita dengar itu Nabi mau meninggal, siapa yang didolimi. Tapi beberapa hari sebelum Nabi meninggal, hitungan hari Pak, Nabi itu membayar dengan semua hutang-hutang. Kenapa? Karena yang halal sekalipun ketika terkait tentang, karena kalau kita nggak bayar, berarti ada hak orang lain yang belum kita laksanakan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini hati-hatilah terhadap hak hartanya orang lain. Dulu tuh mungkin Bapak pernah dengar, ini rumah Pak, anaknya banyak, ini tetangga ini punya pohon, dan kemudian cabang dari pohon itu sampai ke rumah tetangga, buahnya itu banyak. Setiap hari yang punya rumah ini Pak, yang padahal dahannya itu pindah ke dia, itu ngebersihin daun-daunnya, itu setiap hari dilakukan. Ditanya kenapa Pak dilakukan seperti itu, coba Bapak suruh aja tetangga itu begini segala macam, biar aja dia yang nyapu. Apa jawabannya Pak? Ternyata jawabannya terkait agar tidak mendolimi dengan harta orang lain. Saya khawatir, kata beliau, anak saya itu banyak, jadi kalau dari pohon ini buahnya jatuh dimakan sama anak saya, ya kalau tetangga ini ikhlas, tetangga ridho. Tapi kalau ternyata dia nggak ikhlas, nggak ridho, apa yang dimakan oleh anak saya? Menjaga dengan agar tidak termakan mendolimi dengan harta orang lain. Kalau yang saya baca Pak dalam syarah hadis ini, termasuk dengan urusan tanah. Saya bacakan aja ya Pak. Termasuk mendolimi orang lain, terkait juga tentang urusan tanah. Maka ketika seseorang, kalau dulu ya Pak, jadi berapa hari yang lalu Pak, ada dosen dari luar negeri itu datang, kemudian ngasih materi. Beliau cerita, jadi kata beliau, di tempat saya itu, kata beliau ya, di tempat saya itu 13 tahun peradilan itu nggak jalan. Ada rekamannya Pak di fakultas itu. Jadi beliau cerita 13 tahun peradilan itu kasus nggak ada yang masuk. Berapa tahun Pak? Salah tata'asyara sanatan, 13 tahun. 13 tahun setelah itu peradilan itu, setelah di peradilan itu baru ada satu kasus yang masuk. Kasusnya tentang apa? Kasusnya tentang sengketa. Sengketa apa? Sengketa tanah. Sengketanya bagaimana? Yang satu jual tanah, yang satu beli tanah. Nah, begitu tanah itu dijual, kata beliau, ternyata di bawahnya itu ada harta yang luar biasa. Kata yang jual itu bukan harta saya, karena sudah saya jual dari atas sampai bawahnya. Tapi kata yang beli, enggak, saya jual atasnya, saya beli atasnya aja, bawahnya mungkin masih ingin Anda ambil aja, saya nggak mau. Sampai segitu Pak, karena takut menggolimi dengan hak orang lain.
Maka ketika seseorang mendolimi dengan hak orang lain, hadis Nabi SAW maknanya shibron, kalau sampai terdolimi hak harta orang lain, shibron, apa itu shibron? Satu jengkal ini Pak, maka akan yutawwaq itu Pak, akan dikalungkan pada hari kiamat nanti pada 7 lapisan tanah di lehernya. Kalau yang diambil itu satu jengkal, bagaimana kalau yang kita ambil itu mendolimi harta orang lain sampai lebih-lebih daripada itu? Makanya saya pernah lihat langsung itu Pak, ada orang, kan orang kalau jual tanah itu tanda tangan, kanan, kiri, muka, belakang, tanda tangan semua. Yang saya kagum itu Pak, itu sebelah kanan, kiri, datang semua, begitu mau dibeli tanahnya. Ini batasan kanan, ini batasan kiri, tanda tangan semuanya. Begitu tanda tangan, yang saya kagum itu kata-kata terakhirnya, minta halal, minta ridho. Kalau ada batasan ini yang mungkin terpindah daripada tempatnya atau lebih ada kurang, minta halal, minta ridho. Jangan ada lagi kita urusan di akhirat. Ini yang ngomong yang siapa Pak? Batasan tanah yang lain, yang kemungkinan ada potensi tanahnya itu diambil. Tapi karena takut tidak mendolimi dan orang lain juga tidak merasa didolimi, seperti itu yang dilakukan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana taubatnya kalau sudah terkait tentang hak harta orang lain? Maka cara taubatnya adalah sama. Yang pertama, kembalikan harta orang lain itu, atau yang kedua, minta halal, minta ridho. Maka yang dulu-dulu itu jangan dianggap sepele Pak. Dulu yang kita mungkin sering candaan ya, dulu waktu sekolah di SMA atau di Aliyah, makan bakwan 3 bayarnya 1. Wah itu gini. Kalau sudah terkait tentang muamalah harta orang lain, apa yang harus dilakukan? Minta halal, minta ridho. Kalau enggak, kalkulasikan dengan jumlah yang sama, maka sumbangkan, sedekahkan, niatkan pahalanya itu buat dia. Jadi mendolimi itu satu, pada diri, pada harta orang lain, dan selanjutnya adalah mendolimi, ini yang terakhir, mendolimi pada kehormatan orang lain, hukumnya haram. Sibabul muslim fusukun. Apa contoh daripada mendolimi kehormatan orang lain? Mencaci maki, menghina sesama muslim, itu hukumnya adalah perbuatan yang tidak baik. Maka mengucapkan kata yang tidak baik kepada seorang muslim hukumnya haram. Dan telinga yang mendengarkan terhadap apa yang diucapkan tentang kehormatan orang lain, itu juga hukumnya haram. Bahkan kata Imam Nawawi ini Pak, makanya mulai sekarang ini kita kalau mendengar perkataan yang menghina, sudahlah, kita sudah saatnya pada saat ini para jamaah, kalau ada kata-kata atau apa, kita kumpul-kumpul yang disebutkan keburukan, tentang ghibah, kesalahan orang lain, sudah Pak, tinggalkan, atau tidak tinggalkan, ganti topik pembicaraan kepada hal yang bisa membawa kepada kebaikan. Kenapa para jamaah? Karena begini, salah satu taubat yang paling susah, dan jangan anggap sepele Pak, ini syarah hadis yang saya baca, mendolimi kehormatan orang lain, termasuk mencacinya, termasuk menggibahnya, min kabairid dunub, termasuk daripada dosa-dosa besar yang susah taubatnya. Kata Imam Nawawi, bertobat daripada perbuatan menggibah orang lain ini. Kita duduk Pak, dengarin tentang keburukan orang lain. Cara taubatnya itu 2. 1, minta halal, minta ridho sama dia. Atau yang kedua, datang ke tempat di mana kita mengucapkan keburukan terhadap dirinya, ganti pembicaranya tentang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan keimanan dan keislaman, terjaga daripada kedoliman-kedoliman yang ada, bisa melakukan kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kekhilapan dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah hilaf mohon dimaafkan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.